Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari, NPM 5020182. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi mengenai buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP pada kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berikut penjelasannya. Pokok pembahasan pada materi hari ini yaitu buku siswa, buku guru, dan RPP. Buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa disusun untuk memfasilitasi siswa mendapat pengalaman belajar yang bermakna. Struktur buku siswa. Terdapat ikon-ikon yang meliputi, yaitu ayo belajar, ayo membaca, ayo amati, ayo menulis, ayo lakukan, ayo kerjakan, ayo bernyanyi, ayo ceritakan, ayo berhitung, ayo bermain peran, ayo menggambar, ayo bekerja sama, ayo renungkan, belajar di rumah, dan lembar evaluasi. Sedangkan peran dan fungsi buku siswa yang pertama yaitu panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran, penghubung antar guru, sekolah, dan orang tua, lembar kerja siswa, skenario langkah-langkah pembelajaran, siswa dapat memanfaatkan dalam penilaian, media komunikasi antar guru dan siswa, dan yang terakhir, sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Adapun buku siswa pada kelas 1, pada tema 1, yaitu diriku, tema 2 kegemaranku, tema 3 kegiatanku, tema 4 keluargaku, tema 5 pengalamanku, tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri, tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku, tema 8 peristiwa alam. Selanjutnya pada kelas 2 tema 1 yaitu hidup rukun, tema 2 bermain di lingkunganku, tema 3 tugasku sehari-hari, tema 4 hidup bersih dan sehat, tema 5 pengalamanku, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, tema 7 kebersamaan, tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan. Selanjutnya untuk kelas 3 pada tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema 2 menyayangi hewan dan tumbuhan, tema 3 benda di sekitarku, tema 4 kewajiban dan hakku, tema 5 cuaca, tema 6 energi dan perubahannya, tema 7 perkembangan teknologi, dan tema 8 Praja Muda Karana. Untuk kelas tinggi pada kelas 4 terdapat tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, tema 2 berhemat energi, tema 3 peduli makhluk hidup, tema 4 berbagai pekerjaan, tema 5 pahlawanku, tema 6 cita-citaku, tema 7 indahnya keberagaman di negeriku, tema 8 daerah tempat tinggalku, tema 9 kayanya negeriku. Selanjutnya pada kelas 5 tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia, tema 2 udara bersih bagi kesehatan, tema 3 makanan sehat, tema 4 sehat itu penting, tema 5 ekosistem, tema 6 panas dan perpindahannya, tema 7 peristiwa dalam kehidupan, tema 8 lingkungan sahabat kita, tema 9 benda-benda di sekitar kita. Selanjutnya kelas 6 pada tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup, tema 2 persatuan dalam perbedaan, tema 3 tokoh dan pertemuan, tema 4 globalisasi, tema 5 wirausaha, tema 6 menuju masyarakat sehat, tema 7 kepemimpinan, tema 8 bumiku, tema 9 menjelajah angkasa luar. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai buku guru. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntunan kurikulum 2013. Adapun fungsi buku guru yang pertama yaitu sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Yang kedua, sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga,
penjelasan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Struktur buku guru terdiri dari kata pengantar, tentang buku guru, bagaimana menggunakan buku guru, panduan penilaian, standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti, pemetaan kompetensi dasar 1 dan 2, pemetaan kompetensi dasar 3 dan 4, dan yang terakhir, ruang lingkup pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai RPP. RPP merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP disusunkan berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam suatu kali pertemuan atau lebih. Terdapat juga komponen RPP, yakni yang pertama, identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. 2. Identitas mata pelajaran atau tema subtema. 3. Kelas atau semester. 4. Materi pokok. 5. Alokasi waktu. 6. Kompetensi inti. 7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 8. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD. 9. Materi pembelajaran. 10. Metode pembelajaran. 11. Media, alat, dan sumber pembelajaran. 12. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan 13. Penilaian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.